Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saya atas nama Muhammad Akbar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pemahaman materi terkait dengan akad qard. Dalam pemahaman materi ini terdapat beberapa subbahasan, di antaranya definisi qard, kemudian yang kedua dasar hukum, yang ketiga syarat dan ketentuan, yang keempat implementasi dalam lembaga keuangan syariah, kemudian yang terakhir manfaat dalam dunia usaha. Subbahasan yang pertama terkait dengan definisi qard. Secara bahasa atau secara etimologi, qard berasal dari kata qarada yaqridu. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata al-qat'u. Semua ini berartikan potongan atau memotong sesuatu. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapatnya bahwa qard juga berasal dari kata potongan. Kemudian beliau memaknai kata potongan sebagai harta yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, ini definisi secara etimologi. Kemudian secara terminologi, diantaranya sebagaimana yang termuat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20. Di situ qard didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam, dengan mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran atau pengembalian dana pinjaman secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini beberapa definisi terkait dengan akad qard, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Kemudian subbahasan selanjutnya, dasar hukum akad qard. Yang pertama yang bersumber dari Al-Quran, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12. Kemudian dasar hukum yang kedua yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dari hadis dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali, kecuali ia seperti menyedekahkannya 1 kali. Kemudian hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa melepaskan kesusahan dari sekian banyak kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ini beberapa dalil terkait dengan dasar hukum akad qard, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian subbahasan selanjutnya, syarat dan ketentuan akad qard. Yang pertama, syarat akad qard. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, ada beberapa syarat dari akad qard ini. Yang pertama, kedua belah pihak, baik peminjam maupun yang memberi pinjaman, harus melakukan sigot ijab dan kabul. Boleh menggunakan akad pengganti yang disebut dengan muatah, yakni dengan melakukan saling mengerti atau dengan saling memberi. Kemudian syarat yang kedua menurut Wahbah Az-Zuhaili, kedua belah pihak harus cakap hukum. Di antaranya harus balik, berakal, dan tidak dalam keadaan paksaan. Kemudian syarat yang ketiga menurut Wahbah Az-Zuhaili, berdasarkan ataupun menurut kalangan Hanafiyah, ulama Hanafiyah, bahwasanya harta yang boleh dipinjamkan harus harta yang ada padanannya di pasaran. Sedangkan menurut jumhur ulama, setiap harta boleh dipinjamkan. Nah, ini syarat dari akad qard. Kemudian ketentuan akad qard. Yang pertama, peminjam atau muktarid harus mengembalikan atau melakukan pembayaran terhadap pinjamnya berdasarkan waktu yang telah disepakati. Namun dalam akad qard ini, jika seandainya muktarid telah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran, maka sebaiknya disegerakan. Kemudian ketentuan yang kedua, mukrid atau pihak yang memberi pinjaman boleh meminta barang jaminan kepada muktarid. Kemudian ketentuan yang ketiga, dalam akad qard ini tidak dibolehkan sama sekali untuk memberikan bunga atau menarik bunga dalam akad ini. Nah, ini syarat-syarat dan ketentuan dari akad qard. Kemudian subbahasan selanjutnya, implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Ada beberapa bentuk pengimplementasian, di antaranya yang pertama digunakan dalam rangka dana talangan kepada para nasabah yang mendeposito uangnya di bank syariah. Kemudian yang kedua digunakan untuk melakukan pembiayaan atau membantu para pedagang-pedagang kecil atau UMKM dalam rangka pengembangan usaha. Nah, sumber dana dari hal ini yakni dari siswaf para nasabah atau zakat, infak, dan sedekah para nasabah, juga dari beberapa dana titipan dari para nasabah. Kemudian implementasi yang ketiga yakni dalam rangka bantuan sosial. Nah, sumber dana dari hal ini bersumber dari pendapatan-pendapatan bank-bank syariah yang tidak terkategorikan sebagai pendapatan yang halal. Nah, seperti denda yang kemudian harus ditarik dari para nasabah yang tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah, kemudian subbahasan yang terakhir, manfaat dalam dunia usaha. Ada beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, memberikan bantuan kepada para nasabah yang merasa kesulitan, yakni dengan memberikan dana talangan kepadanya dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan atau memberi bantuan kepada para UMKM, para pedagang-pedagang kecil, yakni dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi kepada pihak-pihak yang ingin melakukan pinjaman untuk terhindar dari bunga dari para rentenir. Kemudian manfaat yang terakhir, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank-bank syariah karena adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Nah, ini beberapa manfaat
dari akad qard. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.